SMF Jambi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irwan Simanjuntak. Saya bergabung di APP mulai Juli 2012. Saat ini saya sebagai admin head distrik 4. Sebagai karyawan, integritas di dalam bekerja adalah fondasi utama. Karena integritas bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Di dalam Hormati komitmen dengan integritas. Jujur, konsisten, tanggung jawab. We care, we do, we win. Bapak Irwan sudah siap? Siap. Silahkan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Irwan Simanjuntak. Saya gabung di APP Juli 2012 dengan moto kerja saya, hormati komitmen dengan integritas. Saya berawal dari program BFD batch 10 atau sekarang dikenal MT. 5 tahun di dunia administrasi, saya mengikuti peremajaan organisasi menjadi Forest Sustainability ISA di distrik 6. Lalu saya dipercaya manajemen di tahun 2023 menjadi admin head di distrik 4. Adapun pencapaian saya di 3 tahun terakhir, di tahun 2023 dan 2024, saya dan tim menjadi tim admin tercepat se-Jambi Region dan MUBA, mengkomplitkan, menyelesaikan administrasi dan pembayaran sehingga berbanding lurus dengan sustainability tenaga kerja di tempat kami. Dan distrik 4 menjadi salah satunya distrik yang tidak kekurangan tenaga kerja. Lalu saya juga sebagai trainer CSCL material, yang mana saya terpilih oleh Regional Head Plantation saat itu Pak Rudi Stumorang sebagai pengontrol material terbaik se-Region Jambi. Saya juga menerapkan prinsip-prinsip MBOS dalam bekerja. Saat saya di HSE, saya juga merangkap sebagai MBOS Agent dan saya terpilih sebagai MBOS Agent terbaik dan juga Best Admin terbaik. Di tahun 2024 saya menjadi Best Employee, Counter Ambassador, Honesty dan Integrity, dan kesempatan berbahagia ini saya sampai di top 36 dengan akhir tahun saya A+. Kekuatan terbesar pada diri saya terletak pada honesty dan integrity. Sebagai contoh dalam pengelolaan material, saya memastikan sewaktu material itu masuk, mengawal dan memastikan sampai kemasan LB3 itu sampai ke TPS yang tertuang di BI dan SOP kita. Dan saya kunci dengan monitoring dan evaluasi baik itu daily, weekly, monthly, dan terbukti. Selama saya menjadi admin head distrik 4, baik itu internal audit maupun eksternal, tidak pernah terjadi selisih dan saya pastikan tidak ada stok di tempat kami. Saya tekankan baik itu di TBM maupun briefing morning kepada tim, tidak boleh ada pungli di tempat kerja kita. Stop gratifikasi dan no swap. Dan saya ingatkan jika ada kejanggalan segera lapor. Dan langkah ini berhasil. Bapak Ibu mungkin bisa lihat slide saya di sebelah kiri bawah. Ini satu case di waktu April 2025. Saya menerapkan SOP bersama tim dan mengetahui ada kejanggalan. Saya kerahkan, saya instruksikan, kolaborasi dengan tim pengamanan, dan akhirnya saya berhasil menggagalkan oknum daripada vendor kita yang ingin meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar. Yang tadinya SOP penimbangan hanya 10%, saya naikkan jadi 20%. Dan ini mereka hampir saja merugikan kita 1 ton pupuk di saat itu. Memang saat itu keluarga daripada oknum ingin menegosiasi saya, namun demi kepentingan perusahaan saya harus jalankan, dan ini saya kawal sampai ke Polres Dumai di Riau. Dan ini menjadi efek jerah bagi oknum-oknum yang mau bermain di tempat kita. Kita harus jaga perusahaan kita. Selain daripada honesty dan integrity, banyak kategori yang lain yang saya terapkan, termasuk continuous improvement, dan juga saya harus sebagai admin head harus customer fokus. Seperti saya sampaikan di awal, kami menjadi tim terbaik se-Jambi MUBA dalam penyelesaian administrasi. Dan juga saya harus memastikan seluruh tim mengetahui ini di saat morning briefing, dan juga memastikan dengan sampling check, spot check, bahwasanya data itu harus valid antara yang di input dengan yang di lapangan.
serta kolaborasi. Tujuannya ujung tombak kita di tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, operasional tidak bisa berjalan. Lalu ke depan seperti apa? Kita ada kerjasama Mega SDA Indo-Cina, Kopis Project 3.100 hektar. Dan ini saya optimis karena ini kita bisa mereduce potensial cost 17,1 miliar dengan memelihara terobosan. Nah, ini harus kita sukseskan karena akan meningkatkan produksi kita, pengiriman kayu kita ke mill, dan secara tidak langsung menurunkan wood cost kita. Di tahun 2023 dan 2024, overhead cost itu berhasil saya turunkan, dan saya optimis